Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Erdiansyah dalam acara Open Public Class Indonesia Financial Expo dan Forum yang disponsori oleh Bank Mandiri, Astra Internasional, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, PLN, Bank BTN, Bank Mayapada, MMI Mandiri Investasi, iPod Fund, Prodia, Shailendra Capital, Toko Kripto, Shinhan Asset Management Indonesia, Jasa Marga, PNM, Sukor Asset Management, RTI, Bahana TCW Investment Management, Sharp, Bank Syariah Indonesia, Dana Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan Pegadaian. Di dalam IFEF 2021 terdapat lebih dari 30 booth dari industri keuangan, pasar modal, dan bisnis, lebih dari 70 jam open public class gratis, trading competition dengan total hadiah sekitar 38 juta rupiah, peluncuran buku dari krisis ke krisis, dan undian berhadiah dengan total hadiah lebih dari 300 juta. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta pada Open Public Class sesi kedua pada sore hari ini. Tema yang kita bahas pada sore hari ini adalah Dynamic MA dan Trendline, How to Take Profit Following the Trend. Sudah hadir bersama kita pada sore hari ini pembicara dari Chart Investor Academy, yaitu Bapak T. Chart Investor Academy merupakan badan penyedia layanan edukasi investasi dan trading untuk pasar saham IHSG USA, serta pasar cryptocurrency dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di pasar modal. Baik, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Bapak T. Halo Bapak T, selamat sore. Bagaimana Halo, selamat kabarnya? sore Pak. Sehat terus ya Pak T ya? Sehat, thank you Pak. Baik, sudah siap ya Pak untuk memulai open class pada hari ini Pak T? Siap, siap. Ayo kita Oke. mulai. Baik, sebelum kita mulai ke sesi kelas bersama Pak T dari Chart Investor Academy, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan seputar materi yang akan dibawakan, dapat mengisi pada kolom chat yang tersedia pada layar Anda. Pertanyaan yang terkumpul akan dijawab pada sesi tanya jawab di akhir acara nanti. Untuk waktu dan kesempatannya, kami berikan kepada Pak T. Baik Pak T, silakan Pak T. Halo, selamat sore semua. Terima kasih Pak Erdi. Baik Pak T, pada terima semua kasih. Untuk kesempatannya. Happy anniversary ya, Kontan dan Kompas dan Media Group. Terima kasih Pak. Dan terima kasih untuk semua sponsor kita. Hari ini juga hadir dua teman saya ya, alumni dari Chart Investor Academy. Untuk teman-teman yang mau nanya ke alumni juga bisa, Ibu Dita dan Pak Abraham. Selamat sore dan terima kasih Bu Dita, Pak Abraham atas kehadirannya. Jadi Chart Investor itu adalah badan edukasi ya, pendidikan saham. Jadi ada kelas-kelas saham gitu yang kita buat untuk yang dari nol. Ya, dua teman kita ini di sini dari nol ikut kelas, sekarang sudah cukup bisa lah ya di pasar modal. Saya juga menyediakan jasa bot ya, AI, yang bisa memberi alert dan mencari saham-saham yang memiliki prinsip-prinsip berpotensi naik dengan prinsip materinya Chart Investor ya. Kita mulai aja sekarang materi kita langsung. Nanti kita ulang lagi sedikit ya, supaya nggak lupa ya. Kita ulang sedikit lagi. Saham itu udah siklusnya. Ini materi minggu lalu, materi yang lalu, tapi saya mau refreshment lagi supaya materi berikutnya kita bisa bahas dengan lancar ya. Jadi saham itu punya siklus. Dia naik turun ya. Naik turun di semua time frame. Seperti ini siklusnya. Siklus ini bisa di approach ya, digambarkan dengan yang disebut moving average dan trend line. Seperti ini moving average namanya nih. Yang garis merah dan garis kuning itu moving average ya. Ini siklus UNTR, ini siklus DOIT, ini ya. Ini siklus juga. Nah ini time frame-nya bulanan, siklusnya ada. Kerasa
terasa ya, time frame-nya terasa gitu. Sekarang kan bingung, kenapa Unilever nggak beli, ternyata naik. Kenapa saham buka yang kemarin naik sekarang turun? Nah itu karena kena siklus. Unilever udah siklus naik, dan buka siklusnya turun sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat dulu, ini contohnya dulu nih ya, sebelum Unilever naik, contohnya Unilever tuh siklusnya sedang turun. Asa siklusnya naik. Ya, jadi harus dipahami siklus ini agar selamat di pasar saham. Ya, nah, ini candlestick sudah paham semua, saya rasa support resistance. Nah, kita lanjut ke moving average ya. Moving average itu begini, harga hari ini, harga kemarin ini ada 2 hari yang lalu, kalau dijumlahkan, dibagi 3, itu moving average 3 namanya. Rata-rata disebut moving karena dia memang bergerak setiap hari, bahkan setiap detik, setiap harga berubah, dia berubah. Makanya di moving average. Nah, yang saya mau bahas itu moving average ini akan kita pergunakan untuk following the trend. Karena memang moving average adalah tools atau indikator untuk trend following ya. Trend following itu akan memberikan kita keuntungan yang optimal. Tidak maksimal, tidak bisa maksimal, tapi optimal. Nggak jual kecepatan, nggak jual kelambatan. Ya. Ini teknik ini membutuhkan banyak kerelaan, tapi ya nanti saya jelasin. Nah seperti ini. Ya, jadi moving average itu akan memberi guideline atau semacam lantai pada saham kita. Jadi kita tahu lantainya di mana, bottomnya di mana. Ya, nah, ini. Kalau saham naik, moving average ada di bawahnya. Kalau saham turun, moving average ada di atasnya. Ya. Sorry gangguan, ya ribut. Nah, ketika tren itu mulai, ya, ketika saham itu berhasil menembus semua MA di time frame-nya, kemudian dia naik, ya, maka kita sebut saham ini dalam fase trend up atau uptrend, trend naik ya, trending up. Nah, moving average-nya akan ada di bawahnya, akan mengawal dia dari turun. Ada moving average yang selalu membuat dia naik kalau disentuh, ada moving average yang tidak pernah dia sentuh. Berarti yang baik-baik di sini. Nah ini, ya kita terus tambahin garis trend line ya, tarik garis supaya double confirmation karena trend line itu salah satu support, moving average juga salah satu support. Kalau 2 support terjadi, kita punya support yang kuat ya. Nah, secara visual kita akan lihat moving average-nya. Makanya sementara saya masih belum bisa coding dinamik MA ya. Kalau moving average mudah di coding, tapi dinamik MA sulit di coding, saya masih belum bisa. Ya, sampai sekarang saya masih belum bisa mengcoding dinamik MA. Harus dilihat pakai mata seperti ini tentukan karena setiap saham dinamik MA-nya beda, tapi umumnya nggak jauh dari 3, 5, 10, 20. Ya, 3, 5, 10, 20 ya. Nah, ini kalau saham sedang naik, moving average-nya di bawahnya. Tentukan. Ini jelas sekali ada moving average yang selalu memantulkan harga jika turun dan tidak pernah dia sentuh. Nah, bantu garis trend line ya. Nah, seperti ini. Kita akan take profit kalau saham jatuh dari moving average ini. Jatuh dari ini. Ya, moving average 3 dan 5 jatuh, trend line-nya jatuh, kita take profit. Jadi kita akan maksimal take profit, ya, optimal, sorry bukan maksimal ya. Nah, seperti ini. Ini saham sangat liar ya. Ya, KBAG sangat liar waktu itu kita masih ingat TP di atas ini 2 trend line sebenarnya 2 trend line di channel ini sebenarnya ya. Tapi kita bisa take profit di atas, nebak top atau ketika dia jatuh. Jadi 50 sampai 63 ya lumayan. Ini kita ngalamin sendiri sama teman-teman semua di grup kita ya, grup CIA. Nah, ini kebak ya.
Ini the start of downtrend. Ya, sekarang saya mau bahas downtrend. Ini tadi uptrend ya, saya udah bahas. Sekarang saya bahas downtrend. Kalau saham naik, menembus atau jatuh dari dinamik MA dan trend lainnya kita jual, maka saham turun yang naik menembus. Saham turun yang naik menembus moving average dinamisnya dan trend lainnya, kita bisa beli. Ya, ini dibuat benar-benar sebelum Unilever naik. Benar-benar dibuat pada tanggal ini. Ya, pada tanggal berapa ini? 9 bulan 9 kali ini, lupa saya nggak kelihatan itu. Ya, dibuat di bulan 9 sebelum Unilever naik ya. Jadi ini Unilever downtrend. Dan saya menemukan moving average-nya adalah MA10 weekly. MA10 weekly. Maka jika suatu hari Unilever naik dari MA10 weekly-nya, buy. Ya, nah seperti ini. Ini tren lainnya. Tren lainnya ini dua ya. Tren lainnya begini, tren lainnya dua. Dia agak patah. Moving average itu lebih fleksibel, lebih mengikuti harga dibanding trend line. Trend line itu harus diginiin. Harus ada tiltingnya nih, harus ada adjustingnya seperti ini. Jadi dua trend line satu, trend line dua. Ya, nah, one day kalau dia MA10 pink ini dia take out, dia lampaui, dia naik dari sini, kita beli. Ya, ini. Kalau begini nanti. Dan kejadian tuh kemudian seperti ini. Saya beli di sini. Ini MA10 kan? Saya beli di sini, di sini. Ini hasilnya nih. Ini hasilnya, real. Ini foto saya nih hasilnya. Ya, ketika Unilever tembus di sini, ini udah saya tungguin. Saya udah liatin terus karena ini saham yang terkenal dan saya lagi bikin joke juga nebak bottom Unilever di Twitter udah 4 kali nebaknya ya. 4 kali, satu cut loss, satu impas, satu take profit, yang ini untung beneran akhirnya. Akhirnya ketebak. Ya karena saya udah ngeliatin terus, emang saya tunggu karena saya rasa ini perusahaan masih bagus. Sangat bagus, ROE-nya 150% itu nggak main-main. Perusahaan stabil, saya tahu ini akan rebound gitu. Jadi saya udah tungguin dan dapat ya. Ini contohnya. Ini belum selesai dia masih naik. Belum selesai dia masih naik. Ya, kita belum tahu sampai kapan. Sekarang kita akan ikuti trend up-nya. Mungkin di EMA 10, mungkin di EMA 3. Ikutin sampai turun lagi. Siapa tahu Unilever akan seperti ini gambarnya. Siapa tahu Unilever akan seperti ini gambarnya naiknya. Sampai jatuhnya lagi. Jadi cuma seperti itu siklus. Naik ikuti hemodinamisnya, turun ikuti hemodinamisnya. Seperti ini. Seperti ini kan clear ya. Naik diikutin, turun udah dulu. Naik lagi ikut lagi. Seperti ini ya. Kalau kita tenang, tradingnya tenang, sabar dan rela kehilangan profit gitu. Maksudnya dia kan sudah naik ya di atas, tapi kita harus take profit kalau dia turun. Nah, seperti ini nih. Kalau kita dalam titik ini kan, kalau nggak take profit kan rasanya turun lagi gitu besoknya. Kayak begini, nggak take profit turun lagi gitu. Ya, jadi following the trend itu butuh kerelaan luar biasa untuk tidak take profit ya. Seperti ini kan enaknya take profit ya. Teorinya kita jual sini turun beli lagi ya itu bisa dibilang kalau chartnya sudah jadi. Kalau chartnya belum jadi kita nggak tahu. Take profit malah naik bisa aja. Ya, kalau chartnya udah jadi semua juga jenius gitu. Bisa aja ngomong begini begitu chartnya udah jadi. Ya, harusnya take profit di sini, beli di sini. Nah, itu kan teori ya, setelah jadi chartnya. Kalau belum jadi chartnya, susah, kita nggak tahu. Bisa aja seperti ini. Oke, ya. Jadi Unilever kita harapkan setelah selesai downtrendnya seperti ini, dia bisa membuat trend up baru. Tapi dugaan saya, karena dia masih banyak MA di atasnya, dia akan mengalami ranging habis ini. Jadi akhir sebuah downtrend itu normalnya ranging, bukan tren baru. Jadi bukan V reversal. Gitu. Akhir sebuah downtrend itu biasanya ranging. Ranging itu ketika harga dililit banyak MA. Di atasnya ada MA, di bawahnya ada MA. Dia sulit naik, naik kena MA, turun ditahan MA. Nah, disitulah dia mulai disebut ranging. Ya, saya ulangin. Ketika turun, di bawahnya tidak ada MA, bersih. Perhatiin baik-baik, bersih, nggak ada MA. Turunnya lancar. Ya, ketika dia naik, dia akan mengalami ranging seperti ini.
dia akan mulai ranging. Yang naiknya luar biasa dulu, kemudian dia terhalang, akhirnya dia ranging. Ya, nanti hasil akhir dari ranging itu adalah tren baru. Entah tren turun lagi, entah tren naik. Paham ya? Jadi akhir sebuah tren adalah range. Akhir sebuah range adalah tren. Kecuali sahamnya gorengan, dengan mudah ditarik-tarik seperti itu. Karena saham yang besar, berkapitalisasi besar, saham yang butuh uang besar itu butuh waktu buat mengakumulasi dan dipompanya. Jadi butuh waktu untuk pengumpulannya, butuh waktu, nggak semudah itu belinya gitu. Ya, nah seperti ini kan range asalnya. Ini ranging kemudian jadi trending. Jadi bukan tadinya turun terus belok gitu, enggak. Bukan V reversal. Biasanya kalau V reversal itu saham gorengan. V reversal itu saham gorengan seperti ini nih. Ini kan V reversal ya. V, V gitu. V ya, ini saham gorengan ya. Saham pakai uang sedikit aja bisa acak-acakan gitu harganya. Tapi kalau saham yang besar-besar seperti ini butuh agak elegan gitu terbangnya gitu. Ya, biasanya saham-saham yang di kapitalnya besar, yang menggerakkan indeks IHSG dan dikuasai asing. Itu lebih elegan gerakannya, lembut. Ya, kalau turun jangan main-main, dia turun terus kayak kemarin Unilever. Tapi kalau naik juga nggak semudah itu acak-acakan diharapkan. Ya, jadi hanya dengan satu jurus MA doang dan trend line, ya kita bisa menguasai, menaklukkan saham super bearish kita Unilever. Ya, tapi 4 kali tebak, 4 kali nebaknya nggak sekali. Ya, di sini saya kena beberapa kali, saya lupa. Saya lupa berapa kali ini nih, ini kan fake nih. Di sini dia fake ya. Di sini fake, di sini fake, gitu. Di sini baru beneran break. Ya, ada beberapa kali fake dia. Di sini kan double bottom saya pikir, di sini ternyata fake gitu. Ya, coba-coba tapi nggak besar, kalau cut loss juga 3%. Ya, satu TP, satu impas, satu cut loss, yang ini baru benar saya nebak. Ya, baru benar nebaknya. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi semua semua setup, semua plan bisa gagal, tidak ada plan yang tidak gagal gitu. Ya, karena yang bikin saham naik atau turun bukan moving average dan bukan trend line, yang bikin saham naik turun itu uang. Ya, dan pihak yang mau beli saham tersebut, yang mau naikin saham tersebut. Kalau nggak ada pihak yang punya kepentingan atau punya keinginan saham itu naik, tidak akan naik. Tanpa uang saham nggak naik. Jadi moving average dan trend line hanya membantu membaca perubahan tren. Ya, nah ini ya PTDU waktu ini time frame kecil ya, ini scalping atau day trading ini. Kita lihat di sini udah ada volume mencurigakan dulu. Percobaan gagal 1, 2, 3. Emang kadang-kadang break itu nggak selalu mulus ya. Biasanya gagal berapa kali dulu. Di sini kan ini gagal. Ini gagal. Ini gagal, akhirnya berhasil dia pecah. Saat itu kalau nggak salah dia arak 2 hari atau 1 hari. Ya, PTDU ini saham super bearish yang memecahkan hemodinamisnya. Nah ini ya perlu diingat, fase setelah tren itu bukan langsung tren kebalikannya, tetapi range, kecuali saham gorengan seperti ini ya. Ini kan tren, tidak langsung dia turun habis begitu, naik lagi begitu tidak. Ya, naik, turun setengah tiang, dia ranging dulu. Setelah ranging, trending lagi. Setelah trending, turun ranging lagi. Atau mungkin ini sekarang setelah ranging berbalik arah, kita belum tahu. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kita contoh kasus ya. Ini yang sudah berhasil di TP, sudah selesai, yaitu LPPF. Ya, begini cara saya dapat LPPF. Ya. Jadi ini LPPF itu sedang dalam tren turunnya. Ya. Kemudian one day dia break tren turun. Ya, kita udah mulai beli di sini. Kita beli di sini namanya bottom fishing. Ya, bottom fishing tuh di sini, yaitu membeli ketika masih ranging. Kenapa saya sebut ranging? Di sini atasnya masih ada MA, bawahnya ada MA, naik susah, turun juga susah. Namanya ranging, tapi boleh kita coba-coba beli boleh. Karena di sini dapatnya bottom, cuma agak lama nunggunya. Kemudian dia merdeka akhirnya. Suatu ketika LPPF di atas semua MA. Perhatikan baik-baik. Lambangnya ini panah udah muncul, titik-titik ini udah muncul. Titik ini artinya di atas semua MA ya. Kita beli lagi di sini nambah. Naik deh. Naik, tentukan trend line-nya. Begitu patah, take profit. Ya saya nggak take profit 3.000. Saya tidak take profit 3.000. Take profit sih 3.000. Saya ada feeling itu udah blow off. Jadi saya sempat take profit 3.000 juga. Tapi intinya
take profit yang benar tuh di sini. Di sini take profit yang benar. Kalau kita tahu take profit di sini, kadang-kadang dia naik lagi. Ya, take profitnya di sini. Kenapa? Saya pikir ini akan fake double top. Atau setidaknya dia break dan retest. Dia break, ini kan old high dia ya. Old high dia itu sekitar 2.800. Saya pikir dia akan break, lalu dia akan retest 2.800, nanti dia naik lagi bisa. Ya, atau ranging dulu gitu. Ya. Hati-hati saham bisa seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau salah siklus, lihat nih. Beli di sini habis. Di cut loss naik lagi, sakit. Saya ulangin, yang benar kan beli di sini ya. Yang benar itu belinya di hari pertama, kedua, ketika saham tersebut di atas semua EMA itu udah beli paling mahal itu. Itu udah beli cara saya karena saya tuh malas ikutan range. Ya, belinya di sini yang betul. Yang betul beli di sini. Tapi Bapak Ibu ngejar di sini FOMO. Kayak gini lihat BCA iri. Wah, BCA naik, siapa yang tahu BCA bisa naik 10% begitu gede. Iri, dikejar. Dikejar ternyata fasenya di sini BCA. Terus dibawa turun ke sini. Bapak Ibu panik di cut loss, dia naik. Kenapa? Karena nggak paham siklus. Karena tidak paham siklus. Pahamin siklus ini agar selamat. Ya, gunung itu ada. Gunung itu ada. Ya, ini gunung kecil, gunung gede ada pokoknya. Ya. Nah, jadi ini begini cara dapatnya. Pertama kita memang dapat dari robot kita ya, robot CI namanya super ketat. Super ketat itu adalah kondisi saham yang di atas EMA 10, EMA 5, EMA 20, EMA 3. Sebetulnya kita nggak perlu semua EMA seperti itu, tapi karena EMA dinamis tersebut biasanya EMA 3, EMA 5, EMA 10 atau EMA 20 biasanya itu nggak jauh-jauh dari situ, maka kita pakai rumus ini gitu. Ya, ketika dia di atas EMA tersebut sebenarnya kita udah bisa beli saat dia di atas EMA 5 ya, dan EMA 10 di sini udah bisa beli. Kenapa? Karena dia sudah patah. Dinamik EMA-nya sudah patah, udah boleh beli di sini. Ya, ya oke. Sinyalnya seperti ini ya. Panah hijau ini. Ya. Jadi kita sudah bikin plan ini sebelum kita beli. Sebelum kita beli kita udah menghayal. Kalau gagal bagaimana? Kalau berhasil bagaimana gitu loh. Kayak gini, waktu saya beli di sini, saya pikir gagalnya di sini, gagalnya di sini. Terus itu kan disebutnya planning ya. Gini. Nah ini dapatnya dari sini ya. Saham ketat dapat nih. Namanya LPPF tuh. Saya udah suka ini LPPF. Terus saya lihat ini risk-nya manageable. Saya tertarik sama risk-nya cukup baik ya. Volumenya cukup, value-nya cukup ya. Terus nah ini seperti ini waktu dibeli. Waktu belinya seperti ini LPPF. Ya, sebelum naik. Jadi saya nggak beli di sini, saya beli setelah ada panah hijau ini. Ya, ini di sini saya belinya waktu itu. Saya pikir dia sudah cukup satu siklus selesai, dia sudah mematahkan dinamik MA-nya, ya, dan dia udah mulai berjalan. Ini disebut bottoming. Ini disebut bottoming. Ini disebutnya kalau di CIA disebutnya ini bunga matahari, yaitu ketika saham mendapatkan panah ke atas hari pertama setelah berapa hari tidak ada panah ke atas. Ya, dibercandainnya sama teman-teman kuaci disebutnya. Itu tunas baru tumbuh ya. Tunas baru tumbuh ini saya bilangnya. Ini tunas baru tumbuh. Ya, jadi di sini kita mulai beli. Ya, terlambat saya waktu itu terlambat saya beli di sini. Apa saya udah beli di sini saya tambah lagi di sini ya. Nah, sekarang kita mulai bikin position sizing. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Ini penting sekali ini yang saya mau bahas supaya kita nggak celaka. Sebelum kita beli saham, misalnya modal kita 100 juta, kita pakai angka 100 supaya nanti bisa di-adjustment jadi persen ya. Satu saham saya punya aturan maksimal 10%, yaitu 10 juta. Diversifikasi risk management ya. Contohnya LPPF 1880 atau cut loss-nya itu 1880 di sini saya maunya. Artinya saya akan rugi Rp210. Ya. Lalu saya budget loss saya hanya mau loss 1% modal atau 1 juta untuk satu trading. Satu saham saya hanya mau loss 1 juta. Saya hanya mau rugi 1 juta satu saham. Maka saya harus beli LPPF-nya sejuta dibagi Rp210 cut loss-nya
dibagi 100 lembar, 47 lot, atau sekitar 9,8 juta. Ini bicara modal 100 juta. Kalau modal 10 juta ya 900.000 belinya. Kalau modalnya 1 miliar ya 90 juta boleh belinya. Ya. Oke. Nah, harga belinya 2090. Ini rencana namanya. Win scenario-nya 2750 saat itu ternyata 3000 dikasih ya. Win scenario 2750 ya. Sekarang kita lihat angkanya ini. 2750 dikurang 2090 untungnya 3 juta. Kalau ini berhasil, kita untung 3 juta. Kok bisa ngarang seperti itu? Karena dia punya siklus kekuatan yang sama. Saya pikir dia punya kekuatan sama untuk seperti ini. Dia punya kekuatan seperti ini, saya pikir dia akan punya kekuatan seperti ini lagi gitu. Ya, karena dia mampu naik seperti ini. Ini kan higher high, Bapak perhatiin baik-baik ya Ibu ya. Ini kan high. Ini higher high. Saya nggak muluk-muluk dah, nggak usah higher high lagi. Saya pikir waktu saya bikin ini, double top aja 2750 cukup. Ternyata dikasih lebih ya. Dikasihnya lebih di sini, higher high lagi ternyata betul. Ini kan higher high. Apa sih higher high? Puncak gunungnya lebih tinggi dari puncak gunung sebelumnya. Ini puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga. Saat itu saya nggak tahu, saat itu saya di sini adanya. Ya, saya pikir dia akan kuat sampai double top aja, sama dengan ini same high. Ya, jadi saya punya rencana seperti ini. Ya, rencananya untungnya 3 juta. Ya, sekarang loss skenario nih, rencana rugi 1880, ruginya 987.000. Oke, risk reward ratio 1:3, bagus. Jadi kalau kita win 1 kali, loss 2 kali, masih untung 1 kali. Ya, 1:3 is good, tapi saya lebih senang 1:10, 1:5 lebih enak lagi gitu loh. Yang lebih hemat lagi. Ini namanya rencana Bapak Ibu. Sekarang saya ngomong bencana. Ada bencana, jangan main-main gitu. Saham itu ada bencananya. Saya berkali-kali ngalamin. Saya paling ingat Suparma, saya paling ingat. Dibanting 40% opening, saya ingat itu. Nggak ada ARB itu, openingnya sudah gap down. Gap down-nya 40% apa 25%, saya lupa itu. Dan di Amerika udah sering banget saya kena seperti itu di Amerika. Jadi laporan keuangannya buruk, tidak happy, dibanding 50% itu udah biasa saham seperti itu. Itu cut loss nggak bisa melindungi kita. Cut loss tidak akan sanggup sama gap down. Karena turunnya nggak pelan-pelan. Dia langsung gap down ke bawah gitu openingnya. Jadi nggak bisa dijual di cut loss. Nah, yang melindungi kita dari gap down cuma satu. Namanya money management. Belinya jangan banyak-banyak. Jangan all in semua uang dimasukin. Ya kecuali Bapak day trading ya. Kalau day trading kan nggak ada resiko gap gitu loh. Kita baru beli, kita berapa menit, detik udah keluar lagi ya itu bisa all in. Tapi kalau untuk nginep, nggak deh saya nginepin saham, terus uang all in semua satu saham itu berbahaya sekali. Ya, anything can happen di bursa saham. Bisa saham Bapak Ibu gap up 100%, bisa turun 90%, bisa apa aja terjadi ya. Sekarang saya ngomong bencana. Bencananya saya baik hati deh, jangan semua 50% dah turunnya dah sampai 1.000. Belinya 2.000, turunnya sampai 1.000 deh. Ya ini udah ekstrim nih. Ruginya 5 juta Bapak Ibu. Nah, karena kita pakai money management, 5 juta itu terhadap 100 juta cuma 5%. Tapi kalau rugi all in gimana tuh saham? Maka ruginya 50% modal, hilang 50%. Karena money management, belinya 10% satu saham bisa melukai kita hanya 5%. Kalau turun 50%. Ya, saya bukan mau cut loss 50%, saya tetap cut loss-nya di sini. Cut loss-nya tetap 10%. Ya, rencana kita cut loss-nya memang 10%, tapi kalau bencana, bukan rencana nih, ini bencana namanya ya, gap down. Kalau bencana saya masih bisa senyum. Cuman hilang 5 juta dari 100 juta. Bukan 50 juta. Itu kalau hilang 50 juta, mental juga berbeda. Down. Udah gitu, untuk naikin uang 50 juta jadi 100 juta, butuh untung 100%. Ya, tapi semua orang punya gaya masing-masing. Ada yang seneng all in juga, ya silahkan aja. Ya, buat saya, saham ini bukan saya yang ngendaliin.
bukan saya komisarisnya, bukan saya direkturnya, bukan saya akuntannya, OB-nya pun saya bukan di situ. Saya cari aman lah, diversifikasi. Ya, kecuali perusahaan saya sendiri ya, saya bangun perusahaan, saya direkturnya, saya komisarisnya, saya tiap hari masuk kerja, itu beda, saya tahu. Ya, itu pun tetap sebagai diversifikasi. Ya, tidak boleh semua harta kita pada satu titik dan titik itu meleduk gitu. Ya, sebenarnya diversifikasi itu lebih lambat ya buat pelipatan uang dibanding yang konsentrasi. Karena kalau jackpot gitu kayak tahun kemarin orang belinya BRIS gitu, nah terus 100 rupiah jadi 3.000 gitu, wah itu kan kalau seluruh harta di situ kan asik banget. Itu kalau kebalik gimana belinya? Kalau bukan BRIS yang dibeli, Unilever yang dibeli, 8.000 jadi 4.000 loh itu. Ya, itu kan hilangnya banyak. Ya, oke. Nah, ini. Oke, hasilnya begini. KPPF-nya, ya. Targetnya di sini, ternyata dikasih lebih. Karena waktu sampai target belum mematahkan hemodinamis, saya biarkan dulu. Saya TP-nya di sini, sekitar sini saya TP-nya. Patah, lihat ya. Perhatiin baik-baik, hemodinamis. Ranging, hemodinamis. Terus, siklus. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya, kalau kita tenang, kita bisa melihat. Kalau kita kalau uangnya kebanyakan di market, stres jadinya. Jadi nggak jernih lagi pikirannya, nggak benar lagi ngelihatnya. Ya, untuk memiliki pandangan yang jernih harus pakai manajemen. Jadi nggak ada rasa takut. Rasa takut itu biasanya karena overtrade, karena kebanyakan posisinya. Misalnya seluruh uang di LPPF, nanti jadi grogi. Kalau nanti ada gerakan sedikit, kita panik, kita cut loss gitu. Ada gerakan sedikit, kita, wah ini udah untung gede, kita pengen TP gitu. Akhirnya nggak optimal, bukan maksimal ya. Maksimal nggak ada yang tahu. Ya, oke. Nah, ini yang kalau masih butuh belajar dari nol, masih nggak ngerti juga gitu, saya persilahkan kontak kita aja. Dari Twitter juga ada, itu dari Telegram ada. Kita punya kelas yang pakai PC, nanti dikasih codingnya, atau di handphone yang nggak perlu PC. Kelasnya sama, saya itu menerjemahkan gambar menjadi coding. Jadi gambar ini saya pahami. Setelah saya paham gambarnya, saya bikin coding. Coding itu fungsinya untuk membuat gambar berikutnya, mencari winner-winner berikutnya. Ya, nah coding-coding tersebut disebutnya AFL Lami Broker. Kalau ikut kelas PC itu dikasih sama saya. Yang ini dikasih. Ya, kemudian saya punya rekan Pak Stanley bikin bot. Bot itu lebih canggih lagi dari Lami Broker. Jadi dia bisa ngasih alert. Kalau Lami Broker kan harus pencet nih. Kita harus pencet-pencet, harus dilihat, harus aktif kita supaya menemukan saham yang oke gitu. Kalau alert enggak, kita santai aja dia muncul sendiri di handphone. Bumi itu lihat gitu. Tuh lihat ada Unilever gitu. Tuh lihat ini menarik. Nanti kita lihat. Setelah kita lihat cocok boleh kita beli. Alert itu terus-terusan. Dia mencari terus-terusan non-stop robot mencari terus-terusan saham yang punya potensial. Ya. Nah, seperti itu. Itu tempat bot itu namanya launch. Ya, di launch itu ada robot mencari saham, ada alert, ada diskusi, ada trading bareng-bareng dan lain-lain lah. Ya, begitu dari saya. Selesai. Terima kasih banyak. Nanti materinya bisa diambil di materi kedua bisa diambil di saya simpen kayaknya link di sini atau nanti dikasih link di YouTube-nya Pak ya biasanya Pak ya. Nah di sini nih materi bisa diambil di sini ya di grup chat investor Academy Telegram materi ini bisa diambil silahkan. Demikian dari saya. Wah kelamaan lagi Pak. Tadi saya maunya setengah jam ternyata udah hampir jam 4 lagi. Silakan Pak Yardi ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih Pak Teh atas penjelasannya. Penjelasan yang sangat menarik nih Pak Teh dari Chat Investor Academy. Walaupun apa namanya nggak apa-apa Pak Teh, tadi Pak Teh bilang sempat kelamaan, tapi saking menariknya jadi nggak kerasa juga nih Pak Teh. Oh, masa. Oke Pak Teh, kita mungkin kalau langsung bicara uang selalu menarik ya Pak ya? Iya betul, selalu menarik nih Pak Teh. Kalau cara nyari uang kan, cara dapat uang ini pasti menarik. Betul, ya. betul.
Ya, oke, baik. Kepada para peserta yang memiliki pertanyaan, kita sudah memasuki sesi tanya jawab pada sore hari ini. Ya. Langsung saja ke layar Anda, ada tombol untuk melakukan tanya jawab di tombol tersebut. Oke, baik Pak Teh, sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak Teh Ya. dari Bapak Abdul. Pak Ya. Teh, jadi MA itu kan untuk melihat tren, apakah ada indikator lain yang sekiranya tepat untuk dikombinasikan dengan MA sebagai call to call action? Ada, Pak. Hmm. Jadi gini, moving average itu adalah eh, lantainya tren ya, semacam lantai gitu. Jadi indikasi bottomnya gitu, ya. Tapi arahnya itu nanti di bawah ada tuh. Kalau Bapak lihat di sini ada nih. Namanya ini MACD, ya. Pasangan MA itu MACD. Yang disebut trend following system itu MACD dan MA sebetulnya. Jadi selama MACD-nya masih menghadap ke atas, terus MACD-nya di atas signal, ini MACD di atas signal yang namanya ya. Nanti belajarnya cari di YouTube lah, apa itu MACD, bagaimana cara pakainya. Itu suatu tanda bahwa tren tersebut bagus. Ditambah volumenya masih naik ini. Volumenya menguat, artinya banyak orang yang beli di atas. Banyak orang yang beli di atas. Maaf nih Pak ya, saham itu kan greater full, apa tahu nggak greater full? Greater full begini, kecuali sahamnya memang bagus ya. Kecuali sahamnya memang value-nya bagus, tapi saham atau apa ya, benda koleksi atau apa itu greater full. Pak, greater full gini, teori greater full tuh. Kita udah bodoh gitu, beli saham itu mahal. Tapi nanti ada orang lebih bodoh dari kita yang beli mahal lagi dari kita gitu. Jadi terus semakin atas. Tapi yang beli dari kita nggak bodoh juga kalau emang lagi naik lagi. Jadi eh, gimana ya jelasinnya trend up itu? Trending up itu akan langgeng kalau orang yang beli di harga atasnya masih banyak gitu loh, Pak. Jadi kita pengennya kalau saham naik itu volumenya makin banyak. Artinya banyak orang yang beli di harga atas. Artinya mereka tidak mudah menjual lebih murah daripada mereka harga beli. Saya ulangin ya. Jadi kalau harganya naik, saya pengen volumenya naik, bukan volumenya kempes. Kenapa? Jangan-jangan sudah habis greater flow-nya gitu. Orang yang mau beli mahalnya. Ini bukan saya yang bikin ya kata-katanya, ini bahasa standar ya, saya minta maaf ya. Jadi katanya kalau orang beli saham itu, ya gitu. Jadi kita udah bodoh beli mahal, kita berharap ada orang lebih beli mahal lagi, lebih bodoh lagi. Jadi the greater flow theory disebutnya. Nah, yang kita harapkan orang yang lebih beli mahal dari kita itu juga banyak orangnya gitu. Karena dia belinya mahal, banyak belinya, diharapkan orang-orang ini nggak melepas saham tersebut lebih murah dari harga dia beli. Dia menahan barang dia nggak jual murah. Tidak akan menawarkan harganya murah-murah. Maka saham itu makin mahal. Ya, jadi kombinasi MA itu adalah volume yang meninggi dan MACD yang kita pakai. Itu. Yuk pertanyaan lainnya. Oke, baik. Terima kasih Pak T atas jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak T. Dari Bapak Dido. Pak T mau tanya, di UNVR, Unilever, siapa yang mengakumulasi atau ada yang mau beli harga saat grafik jatuh, walaupun semua ada di atas garis MA? Silakan Pak T. Gimana? Di Oke. bawah kali, di bawah garis MA kali ya. Ini pertanyaan saya ulang ya Pak. Mau tanya di UNVR siapa yang mengakumulasi atau ada yang mau beli harga saat grafik jatuh walaupun semua ada di atas garis MA nih pertanyaannya Pak. Mungkin yang benar di bawah garis MA kali ya. Saya anggap aja itu pertanyaannya ya. Oke Pak. Jadi gini Pak, saya mau jelasin ya. Saham itu naik butuh uang. Saya ulangin ya. Saham itu naik butuh uang, turunnya nggak butuh uang Pak. Jadi cukup jangan dibeli ya turun saham Pak. Jadi menurut saya waktu Unilever turun itu nggak ada yang beli. Volumenya hilang. Yuk kita buktiin. Ini saya belum lihat ya. Saya belum lihat volumenya seperti apa waktu turun. Ini saya nggak ada sih sayangnya nggak ada volume. Ini saya matiin dulu, kecilin aja ya. Saya akan buka Unilever, saya akan lihat seperti apa.
Kalau dugaan saya harusnya kalau saham turun biasanya nggak ada yang beli. Susah nyarinya di mana ya? Di mana saya bisa ngelihat gambar Unilever yang cepat? Agak lama saya, sorry. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nah, aduh, nggak ada lagi. Nah, ini dia. Oke. Gimana sharing screen ya? Sebentar ya. Ini share ya. Ini ada ya. Sudah kelihatan, Pak. Nah ini. Jadi saham itu naik butuh volume. Ini daily-nya ya. Ini lihat ada volumenya tuh. Naik dia. Waktu dia turun nggak ada yang beli Pak. Sepi. Di sini ya mereka jual panik ya. Yang beli siapa? Nah yang beli satu misalnya retail yang nggak ngerti apa ya? Yang nggak ngerti siklus. Jadi dia berpikir ini saham murah gitu. Saham ini turun udah murah gitu. Jadi dia coba-coba. Kedua, yang sangkut terus pengen average down gitu. Ketiga, yang pas bottom-bottomnya nih, titik ekstrim ini nih, orang yang beli harga 4.800 adalah orang yang punya kekuasaan buat bikin dia 5.000, Pak. Yaitu pengendali. Ya, pengendali itu bukan komisaris ya. Maksudnya orang yang memang punya kendali atas saham Unilever. Pemegang mayoritas, saham yang floatingnya, saham yang di publik ya, bukan saham yang private company-nya nih. Maksudnya jadi bukan saham private tapi saham publiknya, saham beredarnya itu dia pegang banyak gitu. Jadi dia bisa bisa punya kekuasaan, punya saham dan punya uang untuk narik Unilever ke 5.000. Orang yang tahu, yang punya rencana narik Unilever ke 5.000 akan membeli di 4.800, 4.700 karena dia belinya kan maunya banyak. Kalau belinya sedikit gampang beli berapa aja. Pengen harga 4.000 bisa beli sedikit, tapi kalau belinya banyak kan susah. Dia harus beli dari mulai atas, dari volume. Ya. Nah, ketika volumenya memuncak seperti ini, ketika volumenya ada ekstrim volume di sini, kita harus curiga. Pertanyaan itu bagus sekali. Kenapa ada orang beli saham turun gitu? Artinya dia know something atau dia punya planning something yang akan tahu bahwa Unilever akan naik di atas harga beli dia gitu. Paham ya? Lihat waktu awal-awal turun dia nggak ada volumenya. Tapi kemudian di akhir-akhir dia turun, meninggi volumenya. Nah ini diakumulasi namanya. Ya, di titik ini mulai ada pembelian gitu. Dia mulai beli. Kenapa dia beli? Karena dia tahu dia akan bisa menjual lebih tinggi. Ya, ini Twitter saya itu diary saya. Twitter saya itu diary saya. Saya akan ngasih tahu kapan saya beli, kapan saya jual, ya. Ya teman-teman ada pada ikut juga sebagian. Tuh, ini Unilever nih. Nih, kita Unilever ya, belinya. Ini keempat nih, saya keempat tebakan saya keempat ini. Nah ini, di sini saya belinya nih Pak, Unilever nih. Dari awal ini. Jadi saya terus terang aja saya agak nakal. Kenapa saya gagal 4 kali? Karena saya nakal, saya nggak mau beli mahal. Jadi saya pakai daily gitu loh. Harusnya saya pakai weekly, nih saya jelasin ya. Harusnya saya pakai weekly, tapi saya pakai daily. Jadi saya gagalnya 4 kali. Karena saya agak nakal, pengen dapat murah. Seperti ini. Ini kan harusnya di weekly ya Pak ya. Harusnya kan di weekly ini kan. Harusnya di weekly kita belinya di weekly di sini di 4.100. Tapi saya udah mulai belinya dari sini. Dari daily-nya. Saya nebak gitu karena dari saya lihat ini ada yang beli nih. Saya tebak-tebak. Makanya saya gagal. Gagal juga nggak sakit lah, murah 1-2% aja. Tuh seperti ini.
Jadi daily saya udah mulai berani-beranian di daily-nya gitu. Nih yang ini nih. Tuh, ya. Unilever bottom, cut loss di 3.900. Nggak banyak cut loss ya, Pak. Tuh, belinya 4.010, cut loss-nya 3.900 gitu, seperti ini. Ya, lihat volumenya tuh. Ya, jadi saham turun tuh nggak butuh volume. Kalau saham turun tiba-tiba ada volume, harus dicurigai. Kenapa ada orang mau beli? Kenapa ada orang mau beli? Nah ini kata-kata saya ini waktu beli ini. It look like bottom, it feel like bottom, it may be bottom Unilever. Oktober tanggal 5 belinya di sini. Nih, yang ini udah konfirmasi kalau yang ini. Ini konfirmasi, jelas ini bottom karena udah patah trend line-nya. Ya, ini udah patah trend line-nya, volumenya membesar. Yuk, pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Teh. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Kalisto Valih Abian. Ya, Bagaimana Anda memilih saham yang akan Anda trading di pagi hari? Apakah memilih dari indeks atau berita saham rekomendasi pada pagi itu? gini. Silakan, Pak Teh. Saya nggak lihat rekomendasi, saya yang rekomendasi buat teman-teman saya. Kita yang rekomendasi buat teman-teman saya. Dari sini jawabannya. Sebetulnya ada dua cara. Pertama dari sini. Pertama dari program yang disebut AMI Broker. Mana AMI Broker? AMI Broker lagi down. Jadi pertama dari AMI Broker itu yang saya ajarkan di kelas PC. Ya, AMI Broker tuh ini. Programnya seperti ini. Ini ya. Programnya seperti AMI Broker. Ini program AMI Broker. Kita masukin ya nama sahamnya ya, misalnya apa tadi? Ini sayangnya. Ntar saya ambil data dulu. Nah ini disebutnya AMI Broker ya. Bentar, Pak. Ya, cara pertama AMI Broker, cara kedua AMI Broker tersebut sudah diterjemahkan menjadi Telegram. Telegramnya ini. Telegramnya ini, isinya ini. Ya. Kalau Rekom memang saya yang bikin Rekom ya. Rekom saya yang bikin Rekom. Ini alert. Nah ini ya ada robot CIA alert. Jadi dia ngasih umpan sama kita nih Pak. Ya, dia ngasih umpan sama kita. Contohnya hari ini ada saham yang naiknya besar namanya Wins ya. Tahu? Nih Wins sudah ada. Wins itu sudah diteriakin dari hari Senin. Dari harga 136 Wins. Terus dikasih tahu Wins, Wins, Wins. Terus dia akan ngomong terus cerewet. Namanya ini alert. Alert itu dibuat dari bot. Bot itu dibuat dari AMI Broker, ya. Nah, seperti ini. Ini saham yang saya beli. Kenapa? Ini nih, ada panah ininya nih. Ya, dia itu sedang ranging. Suatu hari dia di atas MA20, di atas semua MA ini. Keluarlah panah gitu loh. Kita beli di sini Wins tuh. Ya, ini Wins itu udah keluar berkali-kali. Hari ini apa Wins hasilnya? Tahu kan ya hari ini 20% naik sampai 192 tadi harganya. Ya, 187 tadi harganya. Saya ingat. Ini Wins dikasih tahu suruh beli sama dia dari harganya 133, Pak. 133 udah beli Wins. Yang sabar. Kalau saya agak nggak sabar, belinya baru-baru kemarin. Saya belinya di 145. Ya, 145 saya belinya di sini kalau nggak salah. Yang ini nih. Ini nanti ngerti kalau belajar sama kita atau ikut jadi member kita, nanti saya ajarin ini apa artinya gitu. Ini apa artinya hamburger ini apa artinya. Ini kode-kode ini yang membuat kita
bisa milih saham sehari-hari dengan mudah gitu. Tinggal nungguin ini aja pada keluar. Begitu keluar kita beli saham. Gitu aja, Pak. Tapi kita lihat dulu nanti bener enggak, ini bagus enggak, brosurnya dilihat, diperiksa semua. Ya, ini cara kedua. Cara pertama itu cara klasik sebelum menciptakan AI, sebelum bikin bot itu ya ini namanya, AMI broker. Ini yang saya sebut kelas PC. Ini wins. Nah, ini wins ya. Ini ada tools yang disebut analisis. Analisis ini akan mencari saham yang punya potensi baik ya dengan cara begini dilihatnya. Nih misalnya ini saham rumus saya punya rumus ya, kemudian dicari seperti ini gitu. Nanti keluar tuh sahamnya ada AHAP, ada Antam, ada Auto, itu saham-saham yang prospek yang bisa dibeli hari ini. Nggak semua saham kan cuma sedikit tuh sahamnya tuh, tinggal dipilih aja. Tuh, ini saham yang prospek dibeli hari ini tanggal 14. Ya, tuh seperti ini ya. Nah, ini terus kita window. Nah, begitu. Ini chartnya nggak tahu kenapa ngaco ini. Harusnya nggak seperti ini. Ah, rusak. Udah Bang apa begini dulu ya. Nah, ini seperti ini ya. Tadi ini Win seperti ini ya. Ini Win sudah naik. Kita beli dari sini Win, sekarang udah naik seperti ini. Ini chartnya rusak, pas saya nggak tahu kenapa. Nah, ini ada poinnya dicari. Ini auto sudah naik. Sudah naik. Cari yang belum naik. Cari yang masih lembut, yang mild. Ini udah naik semua. Kita udah punya semua sahamnya. PNBN sudah punya. Nah, ini Kija. Ini menarik Kija. Kija ini kan mild ya, masih lembut. Nah, ini saham yang mungkin kita akan beli. Sayangnya Kija itu distribusi tadi, saya lihat broksumnya. Kalau berani ya silahkan aja sebenarnya. Antam ini masih boleh. Antam masih oke, masih baru-baru hari-hari pertama dia naik. Panin Life masih bagus. Panin Life masih bagus. Home Finance juga cukup bagus. KB agak terlambat, tapi oke masih boleh. Agak terlambat. Ini SP cukup bagus. Nah seperti itu. Saham yang saya tentukan untuk pilih, ini dari mana taunya? Dari coding. Codingnya mana? Ini codingnya. Ini codingnya seperti ini. Pak T, mohon maaf, screen-nya masih ke freeze nih, Pak. Kok ke freeze ya? Iya. Bentar. Sorry, saya lupa. Mana ya? Ini, Pak. Lupa. Ah, ini. Jelas nggak? Ya, sudah, Pak, sudah. Jadi gini, saya punya coding ya, Pak ya. Ini codingnya seperti ini. Perhatiin baik-baik. Ini codingnya seperti ini. Ini codingnya seperti ini, codingan. Ini codingnya seperti ini, ya. Kurang lebih codingnya seperti inilah, ya. Coding inilah yang mencari saham yang potensial. Dengan saya diekspor begitu aja langsung keluar tuh. Tuh, contohnya saham-saham yang bisa kita lihat, belum beli loh, lihat gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, misalnya saya tertarik sama Kija gitu. Kenapa baru naik sedikit nih? Kija naiknya sedikit gitu kan? Nih, seperti ini kan Kija tuh. Ini menarik gitu. Boleh. Kenapa dibeli? Karena cut loss-nya murah. Berapa cut loss-nya? Ini di bawah 16. Ini kan sudah 1, 2, 3, 4 hari. Dia kan nggak di bawah 16. Jadi cut loss murahnya ya di bawah 16. Atau ya kalau mau cut loss mewah ya di bawah ini, tapi kemahalan ngapain. Ya, seperti ini nyarinya. Tuh, ini KB Pharma, tuh seperti ini. Ini Mayora. Tuh. Contoh-contoh cara nyari saham seperti ini. Ya, ini cara nyari saham. Nah, setelah saya punya ini, saya masukin ke Telegram, Pak. Dibantu teman saya Pak Stanley, dimasukin ke Telegram, jadilah ini yang kita sebut grupnya CIA itu ya ini. Jadilah grupnya ini ya. Misalnya ini. Sekarang dipermudah lagi, kita nggak usah pencet-pencet nyari seperti itu, langsung keluar ke handphone kita. Nah ini grupnya Telegram namanya. Yang tadi saya udah sharing. Ya. Jadi saham Win itu yang hari ini naik 20%, sudah dikasih tahu dari, wah udah jauh Pak, dari jauh hari. Dari tanggal 9, 130-an harganya nih. Masih harga berapa ini lihat? 133, 136 ini harga Win. 137 sudah tahu. Sudah dikasih info bahwa Win itu bisa naik. Win itu akan naik. Akhirnya naik, akhirnya naik. Akhirnya naik hari ini. Ya, jadi pakai ini. Ini pasti naik nggak? Enggak pasti naik. Semuanya ada
ada peluang gagal, kita yang harus pilih lagi gitu. Ya kayak gini, sekarang Jaya kan keluar. Jaya tuh. Ya mungkin besok Jaya naik, mungkin juga tidak. Ya, kita karena gini loh. Technical indikator itu namanya juga indikasi. Jadi bukan penyebab gitu. Tidak ada saham naik karena moving average. Ya, tapi saham naik itu karena uang, karena ada yang beli dan belinya mahal, belinya kanan gitu di HK. Saham naik karena uang, uang yang beli, yang know something, yang tahu sesuatu bahwa saham itu punya value atau akan memiliki harga lebih tinggi dari hari ini. Ya, kita mungkin nggak ngerti, hitungannya kompleks, atau juga perusahaannya udah hampir mati, nggak ada yang mau ngeliat, tapi kemudian ada rumor atau ada pembicaraan di belakang mau dibeli sama perusahaan Amazon misalnya, nah udah beda urusan tuh. Walaupun cuma tinggal cangkangnya doang gitu, cuma badannya aja, perusahaan udah minus acak-acakan, tapi kalau mau dibeli sama perusahaan besar jadi beda lagi ceritanya. Dia hanya butuh izinnya, kan bikin bank nggak mudah kali Pak ya. Kayak bank-bank mini kemarin pernah naik itu kan karena dibeli Shopee, dibeli siapa gitu kan, jadi naik di akhirnya. Nah seperti itu, nanti orang yang mengerti sesuatu itu yang bikin naik harga. Dia beli duluan gitu dari kita, yang dia lebih ngerti. Nah kita kan nggak tahu, kita bukan insider ya. Taunya lewat chart gitu loh. Gelagat-gelagat itu ketahuan lewat chart. Nah saya coding, membuat pendekatan, approaching dari segala ilmu teknikal yang saya punya dan pengamatan market, bagaimana mencari saham yang bakal naik. Demikian, Pak. Oke, baik Pak T. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak T. Dari Bapak Bagas, tadi mungkin maksud pertanyaannya, pas harga lagi jatuh biasanya orang-orang pada takut. Ya, Tapi ada suatu momen harganya masih belum reversal tapi sudah di atas semua MA. Mungkin sedang ranking. Kenapa Bapak berani beli? Silakan Pak. saya gitu. Ya, Oh, karena gini, Pak, ini simpel aja sebenarnya nih, ini ya. Ini bukan apa ya? Ini bukan suatu kepercayaan, bukan suatu apa ya? Bukan suatu teori baku. Ini gini aja, Pak, gini, Pak. Di atas semua MA kan, Pak ya. MA itu kan average ya, Pak. Average ya. Gini, saya mau jelasin gimana gampangnya ya. Sekarang saya punya angka 5 nih, Pak. Angka 5 itu kalau mau jadi 10 lewat angka 6 kan, Pak ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bener nggak? Jadi waktu jatuh nih angka ini sampai angka 5, terus dia ke 6, kita bisa asumsikan bahwa dia bisa ke 7, 8, 9, 10 gitu loh. Akhirnya saham itu kan probabilitas. Analisa dan probabilitas. Nah, tapi kalau saham harganya 5, besoknya 4, itu bisa diasumsikan ke arah 1 gitu loh. Oke ya, itu ya. Nah, hasil pengamatan saya bahwa saham itu kalau trend up itu memang di atas semua MA. Kalau saham naik tiap hari kan berarti moving average-nya ketinggalan di bawah saham kan. Nah, jadi kita punya asumsi kenapa kita nggak beli hari pertama dia di atas MA aja gitu. Hari pertama saham tersebut di atas semua MA. Dengan harapan dia akan terus berada di atas MA-nya setiap hari seperti saham BCA, seperti saham BRI hari ini, seperti saham Harum kemarin ya. Itu kan asalnya kan di atas semua MA dulu gitu. Saham tersebut asalnya memang di atas semua MA. Kemudian dia stay di atas MA seperti ini. Jadi saham naik itu ada bentuknya, ada ciri-cirinya gitu ya. Kita lihat sekarang ya. Cat Harum, cat Ali, cat Ali, cat buka. Nah, bandingin ya. Kita lihat nih bedanya nih. Ini Harum ya. Sebelum naik tinggi, dia memang sudah di atas semua MA gitu loh. Ini kayak gini nih. Ciri-cirinya dia memang sudah. Jadi gini loh, Superman tuh sebelum terbang udah naik genteng gitu. Dia udah naik ke genteng dia, terbang gitu loh. Naik ke genteng dulu dia gitu, supaya gampang. Jadi bukan dia jongkok gitu ya. Kadang-kadang jongkok juga saham sih, jongkok dulu baru naik.
itu baru loncat. Tapi intinya bukan dia masuk ke dalam tanah, tapi dia mulai naik ke pohon gitu. Orang yang mau naik pohon kelapa kan mulai bergerak naik gitu, bukan bergerak turun. Nah, bergerak naik itu bahasa simpelnya di atas semua moving average kan. Dia mengalahkan 3 harinya, mengalahkan 5 harinya, mengalahkan 10 harinya, lama-lama dia tak naik terus. Jadi seperti ini kayak harum. Saya dapat harum karena ini cuma karena simpel di atas semua MA, saya bilang gitu. Saya memang paling 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 berani beli saham di atas semua MA, Pak. Jadi itu sebenarnya belinya udah mahal gitu. Terkesannya udah mahal. Saham udah mahal banget dibeli. Ya, juara kelas di atas semua MA kan berarti kan itu udah harga tertinggi dia beberapa hari kan. Kok dibeli gitu? Iya tahu. Nah, kayak gini nih. Kenapa turun buka? Jawaban saya karena di bawah semua MA. Bukan. Sebetulnya buka turun itu membuat dia di bawah semua MA. Jangan terbalik nih, bukan di bawah MA bikin dia turun. Dia turun, maka di bawah MA gitu. Jadi secara statistik, saham yang di bawah semua MA mungkin turun gitu, Pak. Nah, yang kedua, karena sudah dipercaya banyak orang di dunia bahwa saham yang di bawah MA itu adalah saham downtrend, orang jadi takut beli gitu. Akhirnya karena nggak ada yang beli, lihat nih, nggak ada yang beli tuh bahasanya ini. Nggak ada yang beli tuh bahasanya nggak ada volume, turunnya cepet. Kenapa? Yang mau jual ada, yang beli nggak ada gitu loh, Pak. Karena nggak ada yang beli atau volumenya sedikit, ARB akhirnya. ARB ya udah terus turun mengerikan gitu. Sekarang ini gimana? Sekarang ini mulai ada nih, terlihat mulai ada kehidupan gitu loh. Ya, karena volumenya udah gede nih, ada yang borong. Nah ini yang curiga itu ini Pak, kenapa barang turun dibeli gitu? Kenapa? Ini baca lagi bacanya. Kenapa barang turun dibeli? Nah itu kemungkinan ini asing udah masuk lagi nih. Ini asing semua nih masuk nih. Ini asing ya Pak ya, yang biru ini asing. Asing terus beli. Ya mungkin dia ada rencana lagi ya. Cuman saya nggak seneng saham yang wild seperti ini, biasanya saya hindari. Saya nyebutnya kalau candle-nya seperti ini wild. Nanti ARB, nanti ARA, nanti ARB. Itu wild namanya. Candle wild gini saya biasanya hindari. Nggak apa-apa, nggak untung, nggak apa-apa. Masih ada untung di tempat lain gitu. Ya, saya nunggu agak reda lagi nanti. Kalau sudah reda, mungkin saya masuk. Ini biasanya ini pullback namanya. Dia masih belum mengalahkan moving average dia. Kalau apa perhatiin, moving average buka itu kan di sini. Hari ini dia belum melampaui moving average dia yang ini nih. Yang warna ini nih, yang warna apa ini disebut? Kuning ya. MA5-nya tuh. Ini kan harga 745. Dia 756. Dia belum melampaui ini. Sebelum dia melampaui ini, kita bisa berasumsi ini adalah hijaunya hijau turun bisa gitu. Ya, di daily belum melampaui. Ya, tapi sebenarnya kalau lihat volume kayaknya mungkin sudah bottom buka. Ya, seperti itu. Kurang lebih ini kayak Ali ini. Ini kan di atas semua MA, titik ini nih, Pak. Titik ini nih, titik krusial ini di atas semua MA dia. Naik deh. Tuh, sekarang dia bertahan di atas MA-nya. Terus bertahan, kita ikutin aja udah hemodinamisnya. Seperti itu. Nah, titik ini akan diberikan oleh alert ini. Dia akan ngasih. Alert ini akan ngasih gitu. Ini akan ngasih dia. Dia ngasih tahu nih kayak gini. Ini kan di atas MA nih, Pak. Tuh. Tuh seperti ini kan di atas semua MA nih. Roda. Saham roda hari ini di atas semua MA. Maybe mungkin dia akan bertahan terus di atas semua MA. Ya, atau gini kata-katanya. Anak ini ranking 1 di atas semua rata-rata kelas. Mungkin nanti tahun-tahun ke depan dia akan terus di atas rata-rata kelasnya gitu. Anak pinter terus pinter gitu, anak bodoh terus bodoh gitu. Yang ranking terakhir, rankingnya nggak jauh dari situ gitu. Yang ranking 1 ya mungkin ranking 1 terus. Ya, jadi dia punya relatif strength, punya kekuatan dibanding dirinya. Itu MA namanya. Atau punya kekuatan dibanding saham-saham lainnya. Ya, begitu kurang lebih, Pak. Kenapa saya berani beli saham di atas semua MA? Karena saham yang naik itu di atas semua MA biasanya gitu jawabannya. Tapi memang lebih hemat lagi belinya di bawah range, di bottom. Kalau bisa tahu bottomnya di mana. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sangat menarik, Pak T. Oke, Pak T. Sebetulnya masih banyak nih, Pak, pertanyaan yang ditanyakan. Tapi sayangnya karena waktunya sudah mendekati selesai, kita harus mengakhiri sesi pada sore hari ini, Pak T. Tapi sebelum kita akhiri, Pak T, mungkin ada closing statement, Pak, dari Pak T? Ya, pertama nggak ada yang mau nanya ini nih, Bu Dita nih, alumni saya.
Hebat loh ini. Kadang Oke, lebih mungkin hebat. masih ada yang punya Yuk, pertanyaan. ada yang pertanyaan buat Budita nggak? Saya udah undang ke sini kok nggak ada yang nanya kayaknya. Buditanya masih ada nggak Buditanya? Ada Budita nggak? Bu Halo Pak Rita, Teh. masih ada nih Pak Teh. Ada tuh. Bapak ada pertanyaan buat Budita, Pak Erdi? Apa teman-teman ada pertanyaan? Oke, ada nih, kita ada pertanyaan dari Ibu Fiona nih, Pak Teh. Ya. Bu Dita. Nah, Selamat sore, Ibu Dita, Pak Teh. Ya, Kalau sore. sebuah saham pernah uptrend lalu downtrend, apa ada kemungkinan bisa uptrend lagi? Seperti itu ya, Bu. Terima kasih. Silakan Bu Dita atau Pak Teh. Ya, Budita, silakan Bu. Yang suka ngambil di bawah-bawah serem. Iya, kalau dari saya sih, apa ada kemungkinan saham akan uptrend lagi? Selalu ada. Nggak akan ada hal yang tidak mungkin di pasar saham gitu menurut saya gitu. Apa yang bisa bikin saham itu akan uptrend lagi? Uang, volume gitu. Karena downtrendnya saham, kalau ada volume yang masuk, pasti akan ada tujuannya gitu. Itu kalau dari saya. Jadi intinya saham, Ibu berani beli saham yang ambles ke bawah itu karena ada uang yang masuk ya Bu? Betul Pak, karena menurut saya nggak akan ada ini sesuatu hal yang dilakukan percuma gitu, kayak Tanpa alasan. ada akumulasi itu nggak mungkin tanpa alasan, itu menurut saya. Cuma untuk timingnya kapan saham itu sendiri akan naik, Belum nah tahu. itu yang kita tidak bisa prediksi. Itu gitu. yang saya nggak sabar Bu, yang Ibu tunggu 3 bulan. Iya, Budita betul. itu Pak jagoan catching bottom Pak. Jadi kalau Budita itu saham lagi turun nih, masih di bawah semua MA juga berani tangkap. Selama ada yang nekat beli kata Budita. Katanya buat apa Bu? Buat apa emang mau dikoleksi tuh saham gitu banyak-banyak ya Bu? Iya, Emangnya karena mau, pasti emangnya apalagi begini, kalau ya? yang masuk continue ya gitu, setiap Ya. hari Buat dicicil, iya, dilakukan bertahap terus menerus gitu. Itu menurut saya kayak menimbulkan kecurigaan untuk saya iya. gitu. Jadi TDU pada itu, saat iya. saham downtrend tapi diakumulasi dan volumenya cukup besar, itu biasanya saya akan Lihat-lihat. ikut akumulasi. Beli, nah gitu. Jadi Budita lebih Iya. berani dari saya ya. Kalau saya kan belinya setelah uptrend. Saya kan ikutin trend line gitu, ikutin statistik. Kalau Budita ikutnya money flow. Namanya follow the coin, follow the money. Ya, kenapa ada uang ke situ? Ngapain? Punya rencana apa? Dia tahu apa gitu Bu ya? Yang kita nggak Betul. tahu. Yang kita Jadi nggak saya tahu. Betul. adalah murid Pak T yang menggabungkan antara bot yang diciptakan Pak T dan Pak Stanley dengan Broksum, Broksum. money flow ya. Bandarmologi lah disebutnya yang terkenalnya katanya. Betul. Di konten boleh ngomong gitu, soalnya kemarin ada judul bandarmologi. Mau nyebutnya barusan nggak enak. Kemarin ada acara yang judulnya bandarmologi Bu, jadi saya pikir boleh ngomong bandar-bandar di konten. Takutnya nggak boleh Ya, ngomong. jadi saya adalah muridnya Pak T yang menggabungkan antara bot dari Pak T, alert dengan bandarmologi gitu. Ibu, saya mau nanya, Ibu main saham mulai kapan Bu? Jujur aja saya ini anak bawang, anak baru kemarin sore. Yang jelas kalau untuk dari segi pengalaman mungkin saya jauh ya sama yang lain gitu. Saya baru masuk bursa itu di Maret 2021. Saya angkatan corona. Sering disebutnya gitu kan, angkatan corona. Jadi saya baru aja masuk ke pasar saham dengan tanpa ilmu sama sekali gitu, dan Pak T adalah kelas pertama yang saya ikutin. Udah main saham apa belum waktu lulus kelas? Belum Pak T. Jadi sabar Ibu lulus dulu baru main saham gitu Bu ya? Sambil mencoba, karena kan waktu itu sudah diberi materi. Udah praktek ya, kita baca materi sambil praktek, tapi belum banyak. Belum berani besar dari nol juga. ya Bu ya? Ibu dari nol ya? Betul Ya. Pak. Buat yang informasi, Ibu Dita sekarang tim rekom Pak. Tim rekomendasi, salah satu rekom ya Pak ya? Pak T, ya? Tim
saham kita. Jadi sekarang udah termasuk one of the best. Wah, Tahu luar saya nih, biasa Ibu Dita. dapatnya nih buat pas sebulan ada yang 40%, 20%, tahu. Ini mematahkan apa ya? Mitos. Pikiran banyak orang bahwa pasar saham itu mengerikan. Pasar saham itu apa ya? Bukan ajang untuk coba-coba gitu. Nah, jujur aja saya tidak pernah belajar saham. Saya hanya ibu rumah tangga, tapi saya mencoba untuk belajar dengan betul gitu istilahnya. Belajar dengan betul, tidak asal ikut sana sini atau misalnya hanya pom-poman dari si A, si B, si C yang saya ikutin, tapi saya berprinsip bahwa sebelum saya masuk saya harus kuasain dulu ilmunya gitu. Jadi jangan sampai salah langkah gitu karena uang kita tanggung jawab kita. Jadi saya berharap karena masuk bursa pasti orang tujuannya adalah investasi. Jadi apa yang kita tanamkan grow up gitu. Jadi jangan sampai malah justru jadi sedekah gitu kan. Istilahnya jadi sedekah ke yang lebih ini gitu, yang lebih banyak uang gitu. Lebih kaya. Tapi gini ya, saya juga nggak mau ngasih janji palsu ya. Tidak semua alumni kelas saya berhasil gitu seperti Bu Dita. Ya Bu Dita kan satu dari sekian ribu ya Bu ya. Maksudnya penyanyi juga ada yang terkenal, petinju juga ada juaranya, golf juga ada juaranya gitu. Nggak semua orang yang belajar golf terus jadi jagoan golf gitu ya. Betul, Pak. Tapi intinya bursa saham itu for everybody sebenarnya. Yang penting menguasai. Yang paling gampang siklusnya dulu aja dah. Kita ngerti ini lagi naik apa lagi turun gitu. Turun jangan deket-deket itu aja gitu. Naik yang udah kelamaan juga berbahaya Pak. Tinggal turunnya gitu. Jadi yang kita mau tuh yang kalau anak nangis gitu cemberut baru senyum gitu loh Pak. Baru tersenyum sedikit. Disitulah kita mulai masuk seperti ini nih Pak. Ini kan lagi gambarnya lagi cemberut ya gitu. Dia tidak happy. Terus dia mulai senyum. Nah itu yang kita mau gitu. Jadi mata kail ya, waktu dia berbalik arah pertama kali seperti ini nih Jaya nih. Ini kan lagi turun, tiba-tiba dia mulai naik. Nah ini yang kita pengenin gitu loh. Bukan saham lagi turun dihadang ya, ketubruk nanti gitu. Atau saham lagi naik dikejar gitu loh. Nanti ikut turun gitu kan. Turun bengong lagi. Bukannya cut loss malah bingung kenapa turun. Kadang ini, aduh ini yang naik dibeli turun, yang turun dibeli turun lagi. Bingung nggak coba kalau kayak gitu? Nah itu karena belum paham siklusnya, belum ngerti pakai MA, belum paham akumulasi distribusinya, itu penting sekali. Ada naik yang palsu, ada naik yang udah terakhir, ada turun yang akan terakhir, ada naik baru awal, itu harus ngerti stage-nya. Kalau itu nanti minimal saya nggak bilang kayak ya selamat dulu aja dah. Ya, saham itu susah loh Pak. Kalau saya tantang Bapak atau Ibu, harus beli saham 10 sehari atau 5 atau 3 sehari, tanpa rugi akhir bulan, bisa nggak coba? Nggak mudah loh. Beli jual tiap hari gitu. Satu saham aja. Setiap hari satu saham dibeli dan dijual. Setiap hari harus beli satu saham dan jual satu saham. Atau bebas lah. Pokoknya sehari harus beli satu saham. Bisa nggak rugi? Itu nggak mudah loh Pak. Ya, kalau nggak paham siklusnya pasti kebanting. Ya, demikian. Makasih loh Bu Dita udah mau hadir nemenin kita di sini. Iya, sama-sama Pak Teh. Saya cuma mau nunjukin ini Bu Dita belum setahun main saham. Udah jago. Jago Pak, beneran Pak. Saya tahu kok. Ya, profitnya bisa satu saham ada yang ratusan persen saya lihat. Luar biasa. Ratusan persen. Pokoknya kalau sebulan 20% mah dapat setahun. Ya, pokoknya ini yang paling rajin, yang paling apa ya, teliti. Menurut saya Bu Dita tuh teliti Bu. Dan berani ya. Kalau saya nggak seberani Ibu dah. Ya, saya nggak seberani Ibu. Ya, saya tuh tetap ada, karena saya dasarnya teknikal ya, ada mental block Pak. Jadi saya tuh tidak mau beli saham yang tidak ada MA-nya di bawahnya gitu. Artinya tidak mau beli saham yang belum naik gitu. Jadi saya belinya agak mahal sedikit. Akhirnya cut loss saya pun kalau gagal lebih mahal gitu loh. Dari yang nekat beli bottom gitu. Itu mental block namanya. Harusnya dihilangkan. Harusnya berani belajar dan berani mencoba, harusnya dihilangkan gitu. Ya, cuman saya udah nyaman cara saya, dan biasanya kalau saya beli itu nggak lama gitu Pak. 3 hari naik, gitu rame gitu. Ya, baru beli kadang-kadang sorenya udah naik gitu, karena memang sudah siap naik sahamnya. Sudah masa promosi.
Ya, kalau masa akumulasi kadang-kadang bisa 2-3 bulan ya nunggunya, cuman cut loss-nya murah. Jadi kalau beli bottom cut loss-nya murah, kalau beli di atas MA naiknya cepat tapi cut loss-nya mahal. Itu bedanya. Ya. Yuk, pertanyaan lagi apa udah tutup aja, Pak? Cukup? Oke, kalau gitu terima kasih atas waktu dan penjelasan yang sangat Yang masih menarik. kurang nanya, boleh gabung Telegram, boleh nanya di Twitter, saya ada. Oke, Tanya aja, pakai itu ya, pakai tag, apa namanya, pakai apa itu? Itu ya, pakai ini nih, pakai alamat saya. Tanya aja nanti saya pasti jawab. Biasanya saya jawab kalau saya kuat, tapi jangan DM. DM itu bukan saya nggak mau jawab, tapi jawabnya lama banget, bisa berhari-hari saya baru jawab. Ya, kalau nanyanya di Twitter saya akan jawab langsung. Mana sih? Ini ya. oke baik. Ini Berarti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung mention aja kali ya Pak ke ya, Twitter ini Pak T kontak aja gitu Pak langsung ke ya. saya di sini ya. Kontak aja di sini nih. Nah, ininya Twitternya silakan di situ ngobrol-ngobrol boleh di situ. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan penjelasan yang sangat menarik dari Pak T, Ibu Dita dari Chart Investor Academy. Kami juga ucapkan terima kasih atas kepada seluruh peserta Open Public Class Indonesia Financial Expo dan Forum 2021 yang telah menghadiri Open Class sesi kedua pada sore hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya Erdiansyah undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Bu Dita, makasih Pak Erdi. Makasih Pak Desmond. Thank you semua. Terima kasih, Kak.